Apakah ada yang tertarik kuliah di jurusan ilmu komunikasi? Mending jangan. Ya enggak dong. Karena ilmu komunikasi merupakan jurusan yang keren. Iya gak sih? Karena dalam industri kreatif, menurut gua, komunikasi mendapatkan porsi yang besar dalam industri kreatif. Tidak hanya dalam industri kreatif doang sih. Dalam studi ilmu sosialnya juga, komunikasi juga mendapatkan porsi yang sama besarnya. Terus, bagaimana komunikasi yang notabene soal ngomong doang bisa menjadi bidang studi? Dan bagaimana studi komunikasi itu yang kita sebut cuma ngomong doang bisa berkembang, terutama di Indonesia? Sedikit gue runutin sejarah atau era komunikasi terlebih dahulu, yaitu ada era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, dan era interaktif. Gak usah terlalu detail hingga ngejelasinnya satu-satu, bisa dibahas di konten lainnya nanti. Tapi, apakah era tersebut berhubungan dengan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri? Perkembangan ilmu komunikasi bisa kita lihat awalnya pada masa sebelum Masehi, sejak peradaban Yunani kuno. Pada saat itu, memang tidak dikenal istilah komunikasi, tapi pada masa itu dikenal dengan istilah retorika. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya retorika itu telah ada sebelum zaman Yunani kuno. Tapi kita kesampingkan hal tersebut dulu, karena kajian yang sistematis mengenai retorika baru dilakukan di zaman Yunani kuno oleh seorang filsuf terkemuka, yaitu Aristoteles. Pada masa itu, kurang lebih, studi retorika, seni berpidato dan persuasi ini nih, merupakan subjek yang penting bagi para siswa. Saking pentingnya, terjadi perdebatan signifikan mengenai apakah seseorang bisa menjadi pembicara yang efektif dalam penyebab dasar, atau apakah retorika yang sangat baik berasal dari keunggulan karakter oratornya. Dalam abad pertengahan, studi retorika ini secara institusional menjadi semakin mapan istilahnya, khususnya di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Komunikasi memang ada sejak awal adanya manusia, tapi baru pada awal abad ke-20 orang mulai mempelajari prosesnya. Sebelum komunikasi menjadi salah satu studi ilmu sosial, di dalamnya udah ada psikologi, sosiologi, dan juga ilmu politik yang telah diakui terlebih dahulu. Studi ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Tetapi sedikitnya, ada 3 kejadian atau perkembangan penting pada masa ini. Ini pada masa awal abad ke-20 ini, yang menentukan perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama, penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan juga televisi. Kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara Eropa Barat dan juga Amerika. Lalu yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Ketiga hal tersebutlah yang memberi bentuk dan arah pada bidang ilmu komunikasi yang terjadi pada masa ini. Lalu selanjutnya, periode setelah Perang Dunia Kedua. Sampai tahun 1960-an merupakan periode konsolidasi. Karena pada masa tersebut, mulai terjadi konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan yang multidisipliner. Wilbur Schramm mengakui beberapa tokoh sebagai para pendiri dan perintisnya ilmu komunikasi. Mereka disebut begitu karena pokok-pokok pikiran mereka menjadi landasan bagi pengembangan teori komunikasi. Pada periode ini, istilah komunikasi massa dan penelitian komunikasi mulai banyak dipergunakan. Cakupan bidang studi pun lebih mulai diperjelas lagi dalam periode ini, seperti komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi makrososial, serta komunikasi massa. Sekarang ini, apa yang kalian pelajari di ilmu komunikasi merupakan hasil dari perkembangan-perkembangan dari periode-periode sebelumnya, di mana komunikasi menjadi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Secara institusional, perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang dapat dilihat dari beberapa indikatornya, yaitu pada jumlah universitas. Tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang.
Lalu asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak dalam hal jumlah serta keanggotaannya, baik secara regional maupun internasional. Dan juga karena semakin banyaknya pusat-pusat penelitian ilmu komunikasi. Dalam bidang keilmuannya pun dapat tercermin dari semakin banyaknya literatur komunikasi seperti buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah atau terapan, monografis, dan sebagainya. Lalu berkembangnya keragaman bidang-bidang studi spesialisasi komunikasi, dan yang terakhir, yaitu semakin banyaknya teori-teori dan model-model komunikasi yang dihasilkan oleh para ahli. Hingga saat ini setidaknya terdapat 126 definisi, sekitar 50 teori, dan 28 model komunikasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dibanding dengan jurusan-jurusan lainnya pada ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan komunikasi sebenarnya tergolong yang tertua. Dahulu, pada tahun 1970-an, jurusan ini masih belum disebut dengan ilmu komunikasi. Sebelumnya populer dalam sebutan jurusan publisistik atau jurnalistik. Tim ISKI Semarang pernah ngebuat laporan mengenai perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Menurut mereka, ilmu komunikasi telah diajarkan oleh Akademi Politik di Yogyakarta pada tahun 1946 yang sekarang telah menjadi bagian sosial politik dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, di mana penerangan menjadi salah satu jurusan di dalamnya. Di Universitas Indonesia, pendidikan komunikasi telah dimulai sejak tahun 1959. Pada saat itu, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan membuka jurusan publisistik. Dibukanya jurusan tersebut merupakan awal munculnya fakultas baru di UI, yaitu Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Setelah 4 tahun berjalan, berganti nama menjadi Ilmu-Ilmu Sosial, dan berganti lagi pada tahun 1983 menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sejalan dengan berubahnya nama fakultas, nama jurusan pun berubah menjadi Departemen Komunikasi Massa dan menjadi jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI hingga sekarang. Di Bandung, Jawa Barat, ilmu komunikasi dimulai pada tahun 1960 dengan didirikannya Fakultas Jurnalistik dan Publisistik yang berada di naungan Yayasan Pembina Universitas Pajajaran. Dan seperti perguruan tinggi lainnya, fakultas tersebut berubah-ubah menyesuaikan zaman hingga kini menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan pada tahun-tahun berikutnya, banyak perguruan tinggi, baik negeri atau swasta, mulai menyelenggarakan pendidikan komunikasi. Lalu, kalian mulai tertarik kuliah di jurusan komunikasi? Nanti mungkin bakal dibahas konsentrasi-konsentrasinya yang ada di jurusan komunikasi. Tetapi setidaknya kalian tahulah apa yang udah terjadi di masa lalu yang ngebuat ilmu komunikasi ini terus berkembang hingga saat ini. Buat kalian yang bakal kuliah, semangat buat kuliahnya. Karena nanti akan turun juga. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe.